Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin langsung saja lanjut ke pembahasan modul 2 untuk praktikum jaringan komputer dan komunikasi 2 akan membahas tentang bagaimana membangun interkoneksi jaringan menggunakan router. Nah, definisi dari router sendiri dapat teman-teman baca di dasar teori. Ada network interface, ada mengkonfigurasi router. Nanti kalau ada pertanyaan, misal teman-teman tidak mengerti, bisa ditanyakan di grup atau saat pertemuan ketiga di Kamis mendatang. Di modul 2 sendiri itu masih acak-acakan, jadi saya harap teman-teman nanti bisa memperbaikannya sendiri. Tambahan juga untuk 1.5 itu saya lupa tadi apa, itu diganti tugas, jadi teman-teman nanti mengerjakan tugasnya itu, terus ditambahkan kesimpulan. Ini ditambahkan sendiri 1.6 untuk kesimpulannya. Lanjut ke prosedur praktikum tahap 1. Kita menyiapkan device yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah topologi. Di sini dia menggunakan 2 PC dan 2 switch dan 1 router. Oke, jadi ini topologi yang akan dibangun. Switchnya tipe 2960 dan routernya tipe 1841. Langsung kita gambarkan topologinya di Cisco pakai tracer. Kita siapkan dulu PC-nya. Setelah itu kita siapkan switch-nya 2960 dan router dengan tipe 1841. Seperti yang saya katakan, jika dia berbeda perangkat jaringan, dia akan menggunakan koneksi kabel strike. Kalau dia sama, akan menggunakan kabel cross. Antara PC dan switch, dia menggunakan kabel strike. Dan untuk switch dan router itu menggunakan kabel cross. Berkaitan dengan modul 1, di sini lampu indikatornya masih berwarna merah karena port yang ada di router sendiri belum diaktifkan. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita inisialisasi perangkatnya. Ini switch 0, ini switch 1. Di tahap 3 adalah pengalapatan IP, di mana kita akan memberikan IP pada klien, pada PC yang bertindak sebagai klien. PC 0 dia mendapatkan IP 192.168.1.1, tentu kelas C dengan gateway-nya 192.168.1.5. Nah, untuk PC 1 dia menggunakan IP address 10.0.0.1/8, berarti kelas A. Untuk gateway-nya sendiri 10
.0.0.5. Jadi nanti gateway-nya ini sendiri adalah IP dari router yang tersambung ke switch yang terhubung ke setiap PC-nya. Seperti itu. Misal PC 0 dia gateway-nya 192.168.1.5, berarti di sini IP dari router yang ke PC 0 itu menggunakan IP 192.168.1.5, dan itu berlaku juga untuk router yang tersambung ke PC 1. Dia menggunakan gateway 10.0.0.5. Kita gambarkan terlebih dahulu agar tidak bingung. IP 192.168.1.1 dengan SM-nya subnet mask 255.255.255 dan gateway-nya 192.168.1.5. Jadi teman-teman, fitur yang digunakan di sini adalah ini. Nanti untuk menggesernya teman-teman klik lagi tanda kursor ini. Nah, ini tinggal kita copy. Setelah itu kita klik lagi di sini, kita klik lagi di sini, kita klik kursor lagi. Setelah itu kita taruh di sini sebagai inisialisasi bahwa port yang menuju ke PC 0 itu IP-nya 5 dan bertindak sebagai gateway dari PC 0 sendiri. Seperti itu. Kenapa port yang ada di router yang terhubung ke PC 0 ini dia tidak ada gateway-nya, tetapi hanya IP? Karena dia tidak perlu gateway, karena dia sudah menjadi gateway-nya. Seperti itu. Nah, sama halnya untuk yang terhubung ke PC 1, dia subnet mask-nya 0.0.0. Nah, ini juga tidak perlu gateway karena dia menjadi gateway. Jadi port yang sudah menjadi gateway itu tidak memerlukan gateway, tapi dia hanya memerlukan IP dan subnet mask-nya saja. 10.0.1. Subnet mask-nya oke. Nah, setelah kita beri catatan, kita lakukan konfigurasi. Kita lakukan konfigurasi pada PC 0-nya terlebih dahulu. 192.168.1.1. Kita klik tab. Kita klik tab lagi 192.168.1.5. Kita close. Kita inisialisasi di fast adder 0 yang menuju ke PC. Nah, jadi fast adder 0 ini yang terkoneksi ke PC 0 dan fast adder 1 dia terkoneksi dengan PC 1. Seperti itu.
192.168.1.1.5. Kita klik tab. Setelah itu masuk ke fast adder 1 10.0.0.5, klik tab. Setelah itu close. Masuk ke konfigurasi PC 1. Dia mendapatkan IP 10.0.0.1. Kita klik tab, lagi 10.0.0.5. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa lakukan perintah ping terlebih dahulu untuk mengecek apakah IP yang sudah dikonfigurasi di perangkatnya sendiri itu sudah bisa digunakan apa belum. Coba kita lihat apakah dia memiliki IP atau tidak dengan perintah IP config. Dia sudah memiliki IP 10.0.0.1. Langsung kita ping 110.0.0.1. Oke, kurang titik. Nah, setelah berhasil time to limit, kita lanjut ke gateway-nya. Dia memiliki gateway 5. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek ke IP atau gateway dari PC 1. Jadi teman-teman bisa ping IP ini 192.168.1.5. Satu 192.168.1.5 sudah terkoneksi. Coba kita ping ke PC 1, PC 0, sorry. Dia juga sudah terkoneksi dengan PC 0. Kita lakukan perintah yang sama di PC 0 terhadap PC 1. Kita langsung ping saja PC 1-nya, ping 10.0.0.1. Sudah bisa. Jadi teman-teman sudah bisa atau sudah terkoneksi antara PC 0 dan PC 1. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk topologinya. Kita masuk ke mode simulasi.
Nah, kita mencoba simulasi di mode simulasi dan sudah sukses. Jadi teman-teman, mungkin itu prosedur praktikum pada modul 2. Jika teman-teman memiliki kendala nantinya, teman-teman bisa chat di grup. Lebih baiknya ya, karena takutnya nanti teman-teman yang lain itu memiliki kendala yang sama, biar saya tidak membalasnya satu persatu. Di tahap 5 ini ada konfigurasi router via CLI atau mode teks, seperti yang teman-teman pernah lakukan di sistem operasi kemarin. Tapi teman-teman bisa menggunakan mode GUI-nya seperti yang saya lakukan tadi. Nah, untuk tugasnya seperti yang saya katakan, tugas ini nanti akan menerapkan routing untuk mengizinkan IP dari router 0. Kita anggap saja ini router 0, router 1, router 2. Jadi nanti IP yang ada di router 0 ini bisa terhubung dengan IP di router 2 dan router 1. Dan sebaliknya, router 1 bisa mengakses IP atau klien dari router 0 maupun router 2, seperti itu. Jadi teman-teman yang merasa kebingungan bisa dipelajari dulu di modul 2 ini. Jika masih bingung, teman-teman bisa cari di internet. Opsi terakhir bertanya kepada saya, seperti itu. Jadi teman-teman mungkin akan lebih paham dengan contoh kasus yang ada di internet. Jika teman-teman tidak menemukan atau masih belum paham, opsi terakhirnya bertanya kepada saya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.